Jadi kalau mau menjadi peneliti profesional berarti paling tidak sudah saya siapkan ikhtisarnya. Kita belajar metode penulisan karya tulis dulu secara umum. Itulah yang akan kita pahami hari ini. Dalam kesempatan selanjutnya kita akan mulai melatih menulis artikel ilmiah dengan pendekatan kualitatif, secara khusus eksegesi. Mengingat kita ini adalah kelompok di lingkungan perguruan tinggi Kristen yang seringkali disebut STT atau Sekolah Tinggi Agama Kristen. Eksegesi di pertemuan 10, lalu di pertemuan 11 penelitian kuantitatif. Karena rupanya STT juga ada penelitian kuantitatif, entah itu penelitian lapangan di gereja, entah itu penelitian lapangan di sekolah bagi yang prodi PAK. Kalaupun ada yang prodi lain, misalnya prodi pastoral counseling, prodi misi, nah itu pun bisa penelitian kuantitatif. Maka paling tidak kita juga harus memahami strukturnya, sistematikanya, bagaimana menyusunnya. Nah, saya sendiri pun berjuang untuk memahami kedua metode ini. Paling tidak mulai waktu saya dulu di S1 sudah mulai mengenali kedua metode ini. Lalu mulai praktek, mulai menulis, minimal membantu teman dalam menulis, melihat-lihat, membaca-baca karyanya, mulai membantu dia dalam menganalisis data kuantitatif. Akhirnya tahu sikit-sikit, lalu lanjut lagi kuliah, mulai membimbing mahasiswa, mulai terlibat lagi penelitian lain. Akhirnya menyadari bahwa memang paling tidak dua model penelitian ini sepatutnya kita pahami. Karena suatu saat, saudara, kita semua ini jadi pengajar. Itu yang kita pikirkan untuk kemajuan bersama. Mimpikan lain. Suatu saat kita semua menjadi pembimbing skripsi orang, pembimbing tesis orang, penguji tesis, penguji skripsi. Maka kita harus mulai menabung ilmu. Sehingga suatu saat kita juga bisa berbagi ilmu kepada yang aplikasi mendelay. Zaman terus berganti. Kemajuan demi kemajuan sudah terjadi. Aplikasi mendelay ternyata sudah ada dalam ranah pengutipan. Karena karya tulis ilmiah itu sepatutnya mengutip penelitian yang sudah ada sebelumnya, mengutip pendapat para pakar dalam buku-bukunya. Dulu kita mengutip dengan cara manual, sehingga seringkali kutipan kita itu dikoreksi sama pembimbing. Kenapa? Karena salah mengutip. Kita nggak pakai aplikasi, jadi kita kadang tidak tepat mengutip namanya, tidak tepat menyusun urutannya, namanya duluan kah, tahunnya duluan kah, tanggalnya apanya, harinya kah, halamannya kah. Nah, waktu manual dulu kita berjuang. Bagaimana caranya mengutip, kalau dia jurnal, kalau dia buku, kalau dia kamus, kalau dia ensiklopedi. Karena semua ada aturannya. Maka itu rupanya diperhatikan para peneliti sehingga terciptalah beberapa aplikasi dan yang cukup terkenal adalah Mendeley. Lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa karya kita dikutip orang? Bagaimana caranya kita tahu karya kita dikutip orang? Akhirnya kita juga sepatutnya punya Google Scholar. Nah, puji Tuhan kan, zaman maju seharusnya kita juga ikut maju, jangan ketinggalan kereta katanya. Kacau kita ini, jangan ketinggalan kereta, gas terus. Jadi masuklah kita ke bagian pertemuan ke-9. Masuklah kita bagian pertemuan D, metode penulisan karya tulis ilmiah. Metode penulisan karya tulis ilmiah. Saya pertama-tama kutiplah dulu pernyataan Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson. Begini bunyinya dalam bahasa Indonesia. Manusia suka ingin tahu, dan itulah benih sains. Manusia suka ingin tahu, dan itulah benih sains.
Syukurlah rupanya kita ini mau tahu. Syukurlah kita ini mau tahu. Dari sudut sains itu adalah benih untuk orang makin pandai. Dimulai dari dia mau tahu. Meskipun memang seringkali rasa ingin tahu manusia itu bukan ke arah yang baik. Seringkali rasa ingin tahu manusia itu malahan ke arah yang buruk. Maunya kita kan rasa ingin tahunya itu ke yang baik lah. Misalnya kanak-kanak, anak-anak, dia suka bertanya sama orang tuanya, sama mamanya kah, sama papanya kah. Rasa ingin tahunya besar. Nah, itu benih-benih orang cerdas, benih-benih sains, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Ada yang dilihatnya belum pernah dia pahami, dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang lain, ditanyakan. Seharusnya rasa ingin tahu kita itu tidak berhenti, tidak berkurang seiring pertambahan usia. Seharusnya rasa lapar ingin tahu banyak hal itu jangan berkurang sekalipun usia bertambah. Malahan dipertahankan dan sedapat mungkin malah ditingkatkan. Dan tentu saja rasa ingin tahu itu harusnya ke yang positif. Kita mungkin sering mendengar orang muda bilang kepo. Ah, kepo aja Bapak. Ah, kepo aja Kambang. Ah, lu kepo aja lu. Kalau kita katakan kawan kita kepo. Sebenarnya kepo itu istilah orang Indonesia rupanya diambil dari singkatan bahasa Inggris kepo. Knowing every particular object. Knowing every particular object. Pengen tahu semua hal kecil. Pengen tahu sampai ke hal-hal yang seharusnya dia tidak perlu tahu pun dia mau tahu. Itu maksudnya. Sayangnya seringkali kepo itu dikonotasikan ke arah yang buruk, ke arah yang negatif. Misalnya dia pengen tahu aja rahasia kawannya, dia korek-korek informasi yang sepatutnya dia tidak perlu tahu tentang kawannya, dia mau tahu bagaimana kabar mantannya, dia mau tahu aja kemana aja tetangganya itu, dari mana tetangganya punya mobil, dari mana pendetanya punya rumah. Nah, itu yang seringkali negatif, kepo. Tapi dari sudut penelitian, seharusnya semua orang itu kepo. Dari sudut kepakaran, seharusnya semua orang kepo. Saya harus kepo soal biblika kalau saya mau pakar biblika. Saya harus kepo soal PAK kalau saya mau pakar PAK. Begitulah masing-masing orang harus kepo di bidangnya supaya dia nantinya memang patutlah disebut pakar di bidangnya itu. Saudara mungkin sudah baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Di situ bunyinya kira-kira seperti ini. Tuhan atau Allah memberi kekekalan dalam hati mereka. Allah memberi kekekalan dalam hati mereka. Sesungguhnya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dalam terjemahan lain, kira-kira masuknya adalah Tuhan Allah ternyata memberi kepada setiap orang itu rasa ingin tahu. Tuhan Allah memberi kepada setiap orang rasa ingin tahu. Tetapi ternyata rasa ingin tahu setiap orang itu tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan.
Maksudnya apa, Pak? Maksudnya, silahkanlah, memang manusia itu pengen tahu banyak hal. Memang Tuhan sudah kasih kemampuan untuk itu. Silahkan. Karena memang Tuhan kasih kemampuan untuk itu. Tetapi pahamilah bahwa rasa ingin tahu kita pun tetap tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dengan tuntas. Artinya, silakan Anda belajar sekuatnya, tetapi jangan sampai Anda berpikir bisa mempelajari Tuhan sehingga Tuhan di bawah kita, seolah-olah kita jadi pakar tentang Tuhan. Itu maksudnya. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti ingin tahu. Sekalipun kita sudah misalnya mencapai gelar pendidikan paling tinggi, strata 3 misalnya. Rupanya itu diakomodir sama setiap pemerintahan. Sekalipun sudah paling tinggi pendidikannya di strata 3, boleh masih meningkat dalam kepakaran. Makanya ada istilah profesor. Nah, silakan kejar keprofesorannya itu. Maka berarti dia harus meneliti terus, meneliti terus, meneliti terus. Masuklah kita sekarang ke bagian mengapa perlu belajar metode penulisan karya ilmiah. Mengapa perlu belajar metode penulisan karya ilmiah. Yang pertama, alasan historis. Alasan historis. Berteologi lisan dan tulisan. Coba kawan-kawan ingat-ingatlah. Alasan historis berarti yang sudah berlalu, yang sudah pernah kita saksikan, yang sudah pernah kita dengar. Mungkin saudara akan menyadari, misalnya saudara sering mendengar khotbah seseorang dan saudara merasa tertarik untuk mendengarnya berulang, mencari lagi khotbahnya yang lain. Ada nggak khotbah pendeta ini yang lain? Saudara mencari. Sekarang kan ada YouTube, ada video di TikTok gitu ya, di aplikasi-aplikasi lain, Facebook, mencari beberapa khotbah hamba Tuhan tersebut karena menarik. Itu adalah berteologi secara lisan dan saudara menyukainya karena nampaknya cara dia berteologi lisan bagus. Tetapi kalau saudara coba lagi cari, coba perhatikan apakah beliau itu punya karya tertulis. Apakah beliau itu punya karya selain yang didengar dengan telinga, tapi juga yang bisa dibaca dalam tulisannya. Makanya disebut di sini adanya teolog yang sangat baik berteologi secara lisan, ternyata sangat buruk dalam berteologi tertulis. Ada rupanya begitu keadaannya, kondisinya. Coba aja, kita tidak usah sebut nama, tapi coba saudara renung-renungkan dan ingat-ingat, mungkin saudara punya idola. Sangat baik beliau itu berteologi lisan, bicaranya bagus, menarik. Tapi ternyata kita tidak menemukan tulisannya. Tidak ada tulisannya. Lah,
Kenapa hamba Tuhan ini tidak menulis? Kenapa tokoh yang saya idolakan ini ternyata tidak menulis? Dari satu sisi, kita akan berpikir, oh, jangan-jangan dia itu kuat di lisan, tapi ternyata lemah dalam menulis. Saudara, ini fakta. Ada saja ternyata orang yang sedemikian. Meskipun memang kalau dibalik juga ada orang yang nampaknya pakar dalam menulis sehingga tulisannya begitu bagus. Begitu bagus tulisannya. Tetapi begitu kita dengar dia bicara, a a a a a aduh, nggak selesai terus. Dia terus. Kadang-kadang omongannya nggak tertata. Terkadang nggak bisa nyambung. Nggak sanggup dia menata lisannya. Padahal ketika kita baca tulisannya begitu hebat. Ada juga yang begitu memang. Makanya seharusnya yang kita garis bawahi adalah kita harusnya seimbang dalam lisan maupun tulisan. Makanya kalau kita pelayanannya misalnya di gereja sebagai pengkhotbah, tindak lanjutilah itu. Tindak lanjutilah itu. Dengan cara apa? Dengan cara mulai menulis. Sehingga keduanya pada akhirnya bisa berjalan berdampingan. Meskipun mungkin akan lebih dominan satu, tapi jangan sampai sama sekali tidak ada tulisan kita. Jangan sampai kita tidak ada tulisan. Alasan historis yang kedua adalah warisan akademik yang ditinggalkan para pendahulu kita. Ingatlah sejarah gereja. Ingat tokoh-tokoh gereja. Ingatlah Justinus Martyr. Ingatlah Martin Luther. Ingatlah Calvin. Mereka itu meninggalkan warisan akademik. Dari mana kita bisa tahu doktrin yang dipegang Luther? Dari tulisannya. Tulisannya itu dikutip ahli lain. Kemudian akhirnya sampai sekarang kita bisa tahu. Kenapa? Karena ditulis. Sekiranya itu tidak ditulis, bagaimana kita bisa tahu? Mana mungkin kita tahu orang Luther 1517 dia berkarya waktu terkenal itu. Sekarang sudah 2024. Mana dia hidup sekarang? Sekiranya tidak ditulis karyanya, sekiranya tidak ada warisan akademiknya, niscaya kita tidak tahu doktrinnya Luther. Kita tidak tahu warisan yang ditinggalkannya itu. Kita tidak tahu pertentangan-pertentangan apa yang telah terjadi sepanjang pergumulan gereja. Syukurlah, rupanya orang-orang tertentu sudah menulis. Itu pelajaran bagi kita, kawan-kawan. Kalau para pendahulu kita sudah meninggalkan warisan akademik yang berharga, berarti sekarang itu pun adalah menjadi tanggung jawab kita. Alasan yang kedua, alasan futuris, alasan masa depan. Pemberitaan Injil, pemberitaan ajaran Kristen. Sama seperti kelas pemuritan ini. Kenapa saya adakan? Kenapa kita adakan ini? Ya samalah. Alasan futurisnya. Tubuh terbatas. Saya ini kebanyakan di Siantar, Medan. Kalaupun pergi ke tempat lain paling sebentar. Terbatas saya. Kalau saya di Siantar berarti saya hanya bisa di Siantar. Memang sekarang ada video call. Ada sekarang Zoom. Tapi itu pun terbatas. Tidak selalu semua orang bisa ikut Zoom saya ini. Selalu ada saja halangan. Dan suatu saat orang mungkin tidak akan lagi mengikuti rekamannya. Tetapi tulisan cepat menyebar. Tulisan cepat menyebar.
Itu adalah juga cara pemberitaan Injil secara tertulis. Jadi ketika kita punya karya tulis, jangan kaget. Kita yang disantar, ternyata tulisan kita bisa dibaca orang di Pulau Kalimantan, dibaca orang di luar negeri. Bisa dikutip orang, padahal kita tidak kenal dia, dikutipnya. Bayangkan, tulisan kita bukan siapa-siapa, tapi ketika tulisan kita dibaca orang, dia tertarik, dikutipnya, deskripsinya, dikutipnya di jurnalnya, dikutipnya di tesisnya. Itu adalah bagian pemberitaan Injil. Murid mungkin sedikit, tetapi pembaca tulisan bisa banyak. Murid mungkin sedikit, tetapi pembaca tulisan bisa banyak. Saudara yang sudah menjadi pengajar bisa maklum maksud saya kan? Kadang-kadang kita mengajar itu muridnya cuma sedikitnya kawan. Nggak selalu puluhan. Kadang bisa cuma 5 orang. Atau kadang-kadang seperti yang ditulis di Alkitab. Seperti Daud menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Itu istilah untuk menyebut sedikit saja. Kita mungkin mengajar hanya jumlah sedikit. Tapi ingat, kalau kita punya tulisan, kita bisa sebar kemana-mana. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Semua yang baca itu nantinya adalah murid kita. Karena dia membaca tulisan kita dan dengan sendirinya berguru. Maka saya ini punya banyak guru. Kenapa? Selain saya diajar langsung, saya juga baca tulisan banyak orang. Saya berguru dari tulisan-tulisan itu. Maka saya pun posting-posting tulisan saya, jurnalnya saya posting. Siapa tahu ada orang sempat membaca, silahkan dibacanya. Siapa tahu dia suatu saat ingat lagi, oh iya Pak Tutur pernah posting tulisan itu. Dia buka kembali, dia baca lagi. Alasan partisipal sekarang, partisip berteologi kontekstual. Di mana saya ada, berarti di situ saya harus berteologi. Saya harus berteologi di Siantar. Saya berteologi di STT Misi William Carey karena di situ saya mengabdi. Saya berteologi di mana saya Tuhan kirim. Entah saya berkhotbah, entah saya mengajar, di situ saya berteologi kontekstual sesuai konteksnya. Saya tidak boleh lupakan itu. Dan karena saya sarjana, karena saudara yang saya undang ke sini adalah sarjana atau minimal calon-calon sarjana atau malahan sudah sarjana berapa kali, maka harus punya bukti akademis. Mana bukti kesarjanaan kita? Mana buktinya Anda sarjana? Jangan hanya tunjukkan foto wisuda itu. Ini Om, foto wisuda saya. Itu tidak cukup. Itu hanya diakui oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Diakuinya itu, wah, ada fotonya wisuda pakai toga. Diakuinya itu karena dia tidak tahu bahwa kesarjanaan tidak diukur dari foto wisuda. Bagi orang-orang tidak berpendidikan, mungkin itu ukurannya. Tetapi bagi orang yang berpendidikan, dia tidak tanya foto wisuda. Dia tanya, mana buktinya, mana skripsimu, mana tesismu, apa judulnya, ada nggak tulisanmu yang lain, ada nggak karyamu yang lain. Maka kita bertanggung jawab untuk itu. Jangan berhenti menulis. Selain bukti akademis kesarjanaan kita, alasan berikutnya adalah dengan belajar metode penulisan karya ilmiah, akhirnya kita menulis, akhirnya kita juga memahami bahwa ada aturan-aturan dalam menulis. Ada kaidahnya. Tidak sembarangan, Bapak Ibu. Mengetik SMS-nya bisa sembarangan. Mengetik chatting WhatsApp mungkin bisa sembarangan. Yang penting nyampe maksudnya misalnya. Seperti saya dulu waktu zaman punya handphone Asia. Waktu masih kuliah sarjana. Punya handphone Asia. SMS Rp1 per karakter. Disingkatlah SMS-nya biar hemat pulsa. Iya. Ya, orang kan kalau jawab iya kan IYA. Betul kan? Akhirnya supaya hemat per karakter hanya jawab pakai Y. Y. Ya.
Kalau orang bilang tidak kan, tidak, TIDA, tidak. Kadang disingkat TDK, tidak. Supaya lebih hemat jadi huruf satu huruf, pakai G aja. Gak, G. Disingkat-singkat. Karena hitungannya SMS Rp1 per karakter. Silahkan. Itu bukan karya tulis ilmiah, itu adalah praktismu berkomunikasi. Tetapi menulis karya tulis ilmiah punya kaidah-kaidah yang harus diikuti. Berbeda dengan menulis khotbah misalnya, lain-lain. Jangan disamakan. Berkhotbah kah, sermon kah, atau apalagi kadang orang menulis artikel di blog. Beda, beda. Kan ada sekarang blog. Zaman dulu ada blog. Dulu saya juga sempat buat blog, tapi akhirnya nggak pernah lagi saya buka itu. Karena dulu orang bisa menulis di blog. Apa saja yang dia mau tulis ditulis di situ sah. Menulis karya tulis ilmiah beda dengan itu. Namanya ilmiah. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Jadi inilah 3 alasan mengapa perlu belajar metode penulisan karya ilmiah. Kita lanjutkan. Kita akan pelajari hakikat karya tulis ilmiah, manfaat karya tulis ilmiah, sistematika karya tulis ilmiah, format karya tulis ilmiah, bahasa karya tulis ilmiah. Paling tidak 5 sub bagian inilah menjadi bahan kita sehingga dapat disusun peta konsepnya. Mula-mula hakikat karya tulis ilmiah itu apa sih? Kata kuncinya adalah memenuhi kriteria keilmuan. Selanjutnya, manfaatnya apa? Kata kuncinya paling tidak bisa kita bagi. Manfaatnya bagi si penulis apa? Manfaatnya bagi pembimbing apa? Bagi lembaga apa? Bagi masyarakat apa? Bagaimana sistematikanya? Susunannya kayak apa? Paling tidak bisalah kita bagi bagian kepala, bagian pendahuluan, bagian metode, bagian hasil dan pembahasan, dan bagian penutup. Ada nggak formatnya? Ada. Paling tidak sebagaimana menulis skripsi. Saudara yang sudah menulis skripsi atau yang mengerjakan makalah tugas kuliah, kan ada formatnya. Ada ukuran kertasnya, format pengetikannya, format pengutipannya, dan lain-lainnya. Lalu bahasanya. Bahasanya ilmiah, baku. Hindari yang tidak baku, hindari yang tidak ilmiah, seperti bahasa khotbah. Nah, itu dihindari. Nah, ini perlu dijelaskan. Dan kitalah akan menjelaskannya hari ini. Yang pertama, hakikat karya tulis ilmiah. Hakikat karya tulis ilmiah. Perhatikan kawan-kawan. Setiap insan akademis seharusnya mampu mengemukakan ide atau pandangannya secara tertulis dengan baik dan benar. Mula-mula lihatlah ini. Setiap insan akademis. Saya ini insan akademis. Kenapa saya insan akademis? Karena saya lulusan sarjana. Dari sudut itu, saya harus diakui sebagai insan akademis. Saudara adalah insan akademis. Dari mana? Paling tidak, saudara adalah mahasiswa. Kalau Anda mahasiswa. Kalau Anda sarjana, berarti Anda seperti saya. Kawan, saudara itu sudah lulus S1, S2. Saudara adalah insan akademis. Setiap orang yang mengecap bangku pendidikan kuliah, itu sudah disebut insan akademis. Karena kita ini insan akademis, berarti kita dituntut. Ada tuntutan tersendiri bagi kita.
yang tidak dituntut dari orang lain. Tapi kita sebagai insan akademis punya tuntutan ini. Apa itu? Kita itu seharusnya punya ide. Kita itu seharusnya punya pandangan dari sudut keakademisan kita ini. Kan akademis, istilahnya akademisi. Kan Anda akademisi, Anda mengecap bangku kuliah. Maka seharusnya Anda menelurkan ide. Anda bagikan pahammu kepada kami, bagikan pandanganmu supaya kami bisa memiliki paham yang sama kah, atau paling tidak punya wacana baru kah, wawasan baru kah. Nah, cara untuk mengemukakan ide atau pandangannya itu salah satunya adalah dengan tulisannya. Kemukakan idemu, buat tulisan. Silahkan. Apa pandanganmu soal topik tertentu? Kemukakan idemu. Tulis. Nah, disitulah perlu memahami cara menulis dengan baik dan benar. Baik dan benar, dua ukuran ya. Benar berarti dia sesuai dengan hukum atau aturannya, itu itu artinya benar. Baik berarti dapat diterima, itu ukuran moral, etika. Tidak tidak bertentangan dengan prinsip yang diakui masyarakat, hukum moral atau etika. Tidak tidak ditolak sama kelompok-kelompok tertentu. Meskipun itu mungkin sesuai hukum. Seorang insan akademis seperti saudara dan saya, kawan-kawan, ketika mengemukakan ide atau pandangan kita itu, ketika kita menulis, maka tulisan kita itu seharusnya memenuhi unsur-unsur atau kaidah-kaidah penulisan. Dan itu komprehensif, itu lengkap, banyak. Aturan menulis itu banyak. Makanya perlu secara khusus dipelajari di mata kuliah seperti di S1 misalnya. Ada metode penulisan karya tulis ilmiah bagian dasar. Lalu nanti setelah dia mau skripsi minimal ada mata kuliah metode penelitian untuk persiapan skripsi atau tesis. Minimal 2 mata kuliah soal ini. Yang pertama memang karya tulis ilmiah dasar memang. Tapi yang kedua nanti itu sudah bicara soal metode-metode penelitian. Ini mata kuliah. Memang luas ini. Banyak aturan yang harus dipenuhi. Maka kita janganlah pula tidak paham soal ini. Kan kita insan akademis kita ini. Orang-orang yang mengecap bangku kuliah kita ini. Bagaimana tulisan yang memenuhi kaidah penulisan yang komprehensif itu, Pak? Ya, komprehensif yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Banyak kaidah yang harus dipenuhi. Paling tidak tata bahasanya benar. Tata bahasa. Ditata bahasa itu. Kalimat demi kalimat diperhatikan. Hubungan tiap kalimat dipahami dengan benar. Hubungan antar paragraf. Hubungan subjudul dengan subjudul. Hubungan subjudul dengan bab. Hubungan bab demi bab. Nah, itu kan tata bahasa diperhatikan di situ. Selain itu tentu saja dia harus memenuhi standar keilmiahan. Ada standarnya bahwa tulisan kita itu ilmiah. Dan standar itu seharusnya bisa diukur.
Makanya saudara mungkin sudah pernah ujian skripsi, tesis, atau mendengar orang lain ya. Itu jangan-jangan saudara pengujinya. Lalu ada komentar yang begini, ini bahasanya nggak ilmiah. Ah itu bahasa-bahasa dosen itu. Dia pakai sengaja untuk mendorong mahasiswa memperbaiki tulisannya. Sangat mungkin tata bahasanya yang dipersoalkan. Sangat mungkin logika kalimatnya belum jelas. Sangat mungkin bahasanya terlalu bebas. Maka diminta agar dikoreksi supaya lebih ilmiah. Secara kuantitas dan kualitas, karya tulis ilmiah itu bisa dibagi-bagi. Yang paling sederhana misalnya makalah atau paper. Secara kuantitas makalah itu kan pendek aja ya kawan-kawan. Ada yang pernah buat makalah, pernah buat paper, itu kan pendek aja itu. Kadang-kadang paling banyak itu 15 halaman kan. Tugas dari dosennya, buatlah makalah atau paper 15 halaman, ya kan? Dulu saya mendapat paper waktu kuliah S1 itu sampai disuruh 15 halaman. Nggak habis pikir saya dulu. Dari mana aja dapat 15 halaman PR-nya ini? Kemudian setelah saya jadi dosen, saya mulai belajar-belajar, memaklumi mahasiswa. Lalu saya berkata, tulislah makalah maksimal 7 halaman. Saya kurangi halamannya. Karena saya mengingat zaman saya mencari data. Terlalu banyak pun akhirnya jadi nggak fokus kepada judul. Akhirnya malah yang dimasukkan di luar judul, nggak nyambung. Akhirnya dikurangi halamannya supaya fokus ke judul. Supaya mahasiswa jangan tergoda untuk memasukkan yang bukan urusannya ke dalam. Malahan kadang-kadang saya bilang, pokok-pokok pentingnya aja, 3 halaman aja. Nah itulah namanya makalah dari sudut kuantitas lebih pendek. Dan tentu saja dari sudut kualitas pun lebih ringan. Lebih ringan. Kalau dia penelitian nggak perlu sampai penelitian kuantitatif. Buatlah makalah dengan judul pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan variabel uh, apa lagi itu moderator variabel Z. Ah, itu sudah disertasi. Mana ada pernah makalah begitu? Kalau pernah dibuat makalah begitu, saya curiga dosennya pun tidak paham maksudnya. Asal ngasih tugas saja itu. Dosen itu seharusnya memberi tugas sepatutnya seperti yang disanggupi oleh mahasiswanya. Janganlah pula diberat-beratkan mahasiswanya padahal dia sendiri pun tidak tahu apa yang dia suruh. Nah, itu tanggung jawab saudara sebagai pengajar nanti. Ketika saudara jadi pengajar, tegaskan mahasiswa itu seperti kemampuannya. Sedangkan Tuhan saja pun tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan manusia kok. Bagaimana hebatnya dosen memberi pencobaan kepada mahasiswa melebihi kemampuannya? Ada batasannya, berapa halaman dan kualitasnya. Kalau S1 dia tugas makalah itu deskripsi aja. Deskripsikan soal topik ini. Udah, dia cari datanya. Ringan dia. Tetapi kalau sudah kategori tinggi, dia bukan lagi makalah, Bapak Ibu kawan-kawan. Dia sudah skripsi kalau strata 1. Tesis kalau dia strata 2. Disertasi kalau dia strata 3. Puji Tuhan, karena saya sudah menyelesaikan strata 3, saya sudah melewati yang 3 ini, kawan. Saudara yang sudah melewatinya sampai tahap yang kedua, berarti puji Tuhan kan, udah bisa lewat 2 kan. Yang mungkin masih berjuang di 1 ini, puji Tuhan. Saudara nggak lama lagi itu bisa sampai S3.
meningkat dia. Secara kuantitas jumlah halamannya lebih banyak. Saya tidak pernah jumpai skripsi 15 halaman, tidak pernah. Makalahnya itu 15 halaman. Malahan dulu saya waktu S1, saya ingat saya, minimal 60. 60 S1. Lalu waktu S2 minimal 75 sampai 120. Malahan kalau lebih pun 120 sudah dibilang dosen, kau bisa apa aja kau sampai 120 lebih. Itu bukan lagi judul filmnya itu. Dalamnya itu sudah ngarang indah kamu itu. Udah dibilang dosen saya itu. Ya betul juga. Ngapain ditebal-tebalin kalau ternyata tidak paham juga isinya. Yang penting kan paham isinya, dalam, kedalamannya paham, bukan masalah jumlah halamannya. Tapi rupanya itu pun dianggap sudah menunjukkan perbedaan tingkatan. Semakin banyak halamannya dianggaplah semakin semakin berkualitas. Ya, rupanya masih ada juga paham begitu. Akhirnya dokter pun semakin tebal lah dia, makin tebal. Saya pernah punya dosen waktu dia mengerjakan doktornya, disertasi doktornya. Saudara tahu nggak disertasinya 1.500 halaman. Disertasi dosen saya 1.500 halaman. Bangga kali dia. Lihat tuh disertasi saya. 3 rim katanya. 3 rim. 3 rim. Itu 3 rim kalau masih belum dicetakkan segini ya itu kan. 3 rim. Kalau sudah dimasukkan ke mesin cetak kan makin tebalnya itu karena sudah masuk tinta kan. Belum lagi sudah masuk fotokopi, dicilid lagi. Makin nampak tebal lah dia. Tambah lagi lampirannya. Nah itu maksudnya bahwa tingkatan karya tulis itu pun bisa diukur dari ketebalannya dan dari kualitas minimal dari jenjangnya, sarjana sampai doktoral. Nah, selain itu ada namanya jurnal misalnya, buku, nah itu di luar inilah itu. Jurnal kan di S1 kan sudah disuruh juga buat jurnal. Apalagi zaman sekarang kan, skripsinya setelah jadi bisa dibuat luarannya, dibuat dia jadi jurnal. Saudara yang S2 pun begitu seharusnya. Sayang kali, sayang banget tuh kalau skripsi atau tesisnya ternyata tidak dipublis menjadi jurnal. Sayang. Kalau saudara belum tahu caranya, harusnya dalam minggu ini udah tahu. Berarti langsung buat lah. Bulan bulan April kita sudah terbit jurnal edisi 2024. Silakan submit. Kriteria suatu karya disebut karya ilmiah. Yang pertama itu bersifat logis. Seharusnya tulisan kita itu logis, kawan. Masuk akal. Ada penalaran. Ada rasionalitasnya. Ada alasannya. Nah, itu maksudnya logis. Makanya salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pembimbing kepada penulis adalah, apa alasannya mengangkat judul ini? Nah, itu dia. Apa kepentingannya? Tunjukkan secara logis. Kalau dia mata kuliah, apa alasannya saya ikut mata kuliah ini? Kenapa? Tunjukkan. Itu maksudnya logis. Makanya karya tulis kita itu harusnya masuk di akal. Coba jelaskan. Makanya gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Bahasa-bahasa ilmiah. Jangan gara-gara mau mudah dipahami jadi nggak ilmiah juga. Masuk akal nggak penjelasan kita itu? Dapat diterima nggak? Jangan mengambang di awang-awang. Contoh, kawan, mungkin ada juga di antara kita yang pernah menghadapi seperti ini. Tulisan-tulisan seperti ini misalnya.
peran Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam membangun gereja, atau mungkin ada yang menggantinya menjadi pengaruh Roh Kudus terhadap pembangunan jemaat Tuhan. Nah, itu sebenarnya nggak logis itu. Nggak logis itu. Kenapa nggak logis? Nggak masuk akal. Bagaimana kita bisa mengukur peran Roh Kudus? Roh Kudus kan Tuhan, Allah sendiri, Roh. Mana bisa kita ukur itu? Masa peran Roh Kudus diukur? Atau mungkin diganti menjadi pengaruh Roh Kudus. Nggak bisa juga. Itu nggak masuk di akal. Makanya kalau bicara soal penelitian tentang Roh Kudus, jangan pakai kuantitatif. Ketika mau penelitian tentang doktrin Roh Kudus, pakailah kualitatif. Eksegese, teks asli. Nah, itu yang cocok. Barulah logis. Teks aslinya apa? Numa. Dalam bahasa Ibrani, ruah. Akan begitu. Jangan paksakan dia menjadi kuantitatif, bisa diukur dengan angka. Nah, itu jadi contohlah bahwa penelitian itu ternyata kadang-kadang saking rohaninya, jadi nggak logis. Berikutnya ada sistematika. Sistematika. Jadi kalau ditanya orang apa itu sistematika, paling tidak kan bisa kita pahami arti dari sistem. Apa arti sistem? Sistem adalah keterhubungan antara beberapa unsur. Itulah sistem. Keterhubungan antara beberapa unsur untuk membentuk suatu hal atau untuk menemukan tujuan tertentu. Itulah sistem. Makanya skripsi, tesis, disertasi, karya tulis ilmiah kita, jurnal itu harus sistematikanya ada. Ada beberapa unsur di situ. Nggak cuma satu bulat aja gitu. Nggak bisa. Itu harus ada pembagiannya, ada kerangkanya. Jangan cuma bulat aja, tinggal cerita aja. Nggak. Ada sistematikanya. Ada pendahuluannya, ada pembahasannya, ada metodenya, ada hasilnya, ada referensinya. Bersifat metodologis. Semua itu ada metode. Apa masalahnya? Sudah ketemu. Oke. Sistematikanya bagaimana? Ikuti sistematika di jurnal X. Oke. Lalu bagaimana cara menemukan jawabannya? Oh, dengan metode ini. Harus begitu. Ada metodenya. Nggak asal-asal tiba-tiba udah jadi hasilnya. Tapi tanya metodenya apa nggak tahu. Nggak boleh. Sudah harus disiapkan metode apa yang cocok untuk menyelesaikan penelitian ini. Metode apa yang cocok untuk menyelesaikan penelitian ini. Alatnya apa? Kalau kuantitatif alatnya misalnya angket, wawancara, alatnya. Angket itu kan disebar, itu alat. Wawancara berarti kumpulan daftar pertanyaan ditanyain kepada responden. Atau apa? Kamera untuk dokumentasi kalau gambar. Atau apa? Alat perekam, recording untuk merekam kalau perlu direkam. Metode itu berarti memikirkan langkah-langkah termasuk alat-alat untuk mengumpulkan data. Harus ada. Lalu bersifat koheren. Koheren maksudnya berhubungan. Memang ranahnya di situ. Ini beda dengan logis yang di atas ya. Kalau logis kan masuk akal. Kalau koheren maksudnya begini. Kalau saya orang teologi, sepatutnya penelitian saya adalah penelitian teologi. Itu yang patut, itu yang koheren. Adalah salah kamar kalau saya orang teologi, tapi saya penelitian medis. Salah kamar itu.
Saya orang teologi tapi saya penelitian biologi. Saya orang teologi tapi saya penelitian hukum akuntansi. Itu salah kamar. Itu tidak koheren. Seringkali itu nggak laku. Begitu saya masukkan ke jurnal, ditanya, dilihat saya, wah, tutur pada itu Panjaitan, STT William Carey. Tapi judul judul apanya, judul karya tulisnya neraca keuangan. Ditolak itu. Nggak koheren ini. Pandai-pandaian kawan ini. Adanya pembuktian. Begitu kita sudah mempersiapkan karya tulis, berarti kita mau membuktikan bahwa ada jalan keluar atas masalah yang sudah kita angkat. Buktikan. Kalau dia dari sudut eksegese, buktikan dengan penelitian teks asli. Kalau dia penelitian kuantitatif, buktikan dengan analisis data. Mana datanya? Keluarkan. Mana buktinya? Hipotesisnya terbukti benar atau salah? Hipotesis yang diangkat ada berapa? Bukakanlah di situ, buktikan. Lalu ada kesimpulan. Sudah di awal dengan pendahuluan, logis dia sampai dibuktikan pembuktian hipotesis. Kalau dia pakai hipotesis ya, karena tidak semua penelitian pakai hipotesis. Lalu simpulkan, tutuplah karya tulis itu. Selesai. Namanya juga kesimpulan. Disimpulkan. Hasil akhirnya apa? Selesailah tulisan itu. Nah, paling tidak itulah kriteria suatu karya tulis disebut ilmiah. Maka saudara kalau udah punya tulisan, coba periksa ulang tulisan saudara. Periksa kawan. Logis nggak? Sistematis nggak? Sudah ada pembuktian dalamnya? Sudah disimpulkan? Nah, jika sudah, maju. Jika belum, koreksi lagi, revisilah. Manfaat sebuah karya ilmiah. Manfaat sebuah karya ilmiah. Paling tidak tadi sudah saya sebut di awal kan, sebuah karya ilmiah itu pastilah memberi manfaat. Paling tidak kepada kelompok-kelompok. Satu, si penulis sendiri, kedua, si pembimbing, tiga, lembaga, keempat, masyarakat, dan jangan-jangan masih dapat ditelusuri lagi manfaat-manfaat lainnya. Mula-mula tentu saja bagi saya, kalau saya si penulis, bagi kita masing-masing lah sebagai penulis, apa manfaatnya kalau kita menulis? Untuk apa saya belajar metode menulis? Berarti saya pada akhirnya adalah menulis. Maka saya harus paham apalah manfaat tulisan saya itu nantinya. Supaya saya jangan main-main. Saya harus tahu manfaatnya apa. Dan seringkali orang tidak serius kalau dia tidak tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu punya manfaat. Tapi kalau dia sadar bahwa apa yang dia kerjakan itu punya manfaat, apalagi manfaat itu besar, saya yakin dia akan berjuang sebaik-baiknya. Makanya saudara pahamilah bahwa kalau kita menulis ada banyak manfaat. Kalau kita menulis ada banyak manfaat. Yang pertama, waktu saya menulis karya ilmiah, sebenarnya saya sedang belajar kaidah penulisan. Waktu saya menulis karya ilmiah, sebenarnya saya sedang belajar kaidah penulisan. Saya tidak kaget kalau ternyata ada di antara rekan-rekan saya, misalnya para dosen, para pengajar, nggak sekonsep sama saya. Pahamnya dengan saya tidak sama. Saya tidak kaget. Kenapa? Karena saya melihat ternyata rekan saya itu, sahabat saya itu, kawan saya itu, dia tidak rajin menulis.
Kenapa kalau orang-orang ini punya konsep yang berbeda? Kelompok yang satu rajin menulis, sehingga pemahamannya akan kaidah-kaidah penulisan itu kaya. Dia tahu aturan A, aturan B, aturan C. Dia tahu banyak, karena dia rajin menulis. Sedangkan kelompok yang lain nampaknya nggak nyambung konsepnya sama kelompok yang tadi itu. Kenapa? Karena dia berhenti menulis. Dia hanya cukup menulis skripsi waktu di S1 atau menulis tesis waktu di S2. Itu pun kalau betul dia yang menulis. Sehingga suatu saat ketika dia berjumpa dengan orang lain yang mungkin sama-sama S2, mungkin sama-sama doktor, tetapi yang terus menulis, konsepnya nggak nyambung lagi. Karena pemahaman soal kaidah-kaidah penulisan itu komprehensif. Mulai dari penggunaan kata benda, kata kerja, pemilihan topik atau tema, menyusun kalimat, penggunaan huruf besar, huruf kecil, singkatan, itu banyak. Dan makin banyak dia menulis, makin tahu dia kaidahnya. Kenapa? Karena dia akan berjumpa dengan penulis-penulis lain juga. Akan ada reviewer, ada juga pembimbing senior yang sudah asosiasi profesor, orang-orang yang sudah pakar menulis akan membimbing, dikasih tahu kaidahnya nggak begitu, ini ada aturan, makin kaya lah dia. Makanya itulah tujuannya saya nulis. Saya tulis lagi, saya kasih ke reviewer, dia komentari, ini belum sesuai, ini masih perlu diperbaiki. Kaya. Beda dengan kelompok lain yang tidak nulis itu, dia pikir dia udah tahu semua. Hingga ternyata yang dia tulis ternyata masih bersalahan. Dipaksakan orang lain melakukannya. Salahlah semua. Ketika kita menulis, berarti kita pun sedang mengenali masalah. Saudara pasti paham maksud saya. Tidak mungkin kita adakan penelitian kalau tidak menemukan masalah. Seseorang bersedia memang melanjutkan penelitian karena di lapangan ditemukan ada permasalahan. Itulah disebut mengenali masalah. Kenali masalahnya apa? Supaya memang kita mengerjakan penelitian dengan tujuan yang jelas, mau menyelesaikan masalah itu. Maka ketika seseorang menulis, nah, berarti dia mulai mengenali masalah di lingkungannya. Pandai dia mengenali lingkungannya. Ada masalah apa di sini? Nah, itu kan dapat ditemukan orang yang suka menulis. Kalau orang yang nggak suka nulis, mana tahu dia itu. Oh, nggak pernah tahu ya nulis, dia nggak tahu alasan nulis, sehingga dia nggak mikir masalah. Seorang yang menulis, dia akan perhatikan sekitarnya, dimanapun dia pergi. Entah di pasar, di pajak, di jalan raya. Karena dia memang tertarik, ingin tahu, ingin tahu. Semua dia perhatikan. Jangan-jangan ada masalah di sekitarnya. Wajarlah dia akan terus konsentrasi. Periksa, ada masalah apa di sini? Ada masalah apa di sini? Termasuklah menunjukkan kualitas akademiknya. Seorang penulis sedang menunjukkan kualitas akademiknya. Memang patutlah dia sarjana, menulis dia. Memang patutlah dia magister, ada tulisannya. Memang patutlah doktor dia itu, ada karyanya. Begitu kawan. Kan begitu. Paling tidak kan nanti ditanya, mana foto wisudanya ini? Lalu orang yang terpelajar akan bertanya, apa judul skripsinya? Tunjukkan skripsimu. Apa judul tesisnya? Tunjukkan judul tesisnya. Ini loh. Setebal ini loh, baca sendiri. Apa disertasimu ini loh? Tunjukkan. Itu kualitas akademis kita dipertaruhkan di situ. Makanya saya kaget pernah ada jumpa dosen. Nampaknya keras dia membimbing mahasiswa. Menguji seperti dosen killer dia. Wih, Pak Fu, hebat kali lah aku rasa ini waktu nulis skripsi atau tesis ini. Waktu membimbing, waktu menguji keras sekali. Gitu pikiran kita kan. Rupanya
Ceritalah mahasiswa. Pak, mana ada skripsinya itu? Nggak pernah nampak skripsinya di mana. Pak, mana ada tesisnya itu? Nggak pernah nampak tesisnya di mana. Lah, kok bisa? Bukan dia dosen. Sudah puluhan tahun dia dosen. Iya, Pak. Lalu mana skripsinya? Nggak pernah tahu. Lah, kok bisa sarjana? Nggak tahu. Lah, kok bisa magister? Nggak tahu. Lah, bagaimana itu? Dipertanyakan itu. Makanya saya paling tidak di Google Scholar saya itu saya masukkan itu. Skripsi saya masukkan di Google Scholar. Minimal judulnya. Paling tidak saya masih mengingat judul itu. Perhatikan Bapak Ibu kalau kawan-kawan periksa Google Scholar saya, periksa di situ yang tahun 2008, yang tahun 2012, yang tahun 2018. Nah, itu tiga itu. Itu skripsi, tesis dan disertasi saya. Saya masukkan judul-judulnya itu. Supaya setiap kali saya buka Google Scholar, saya masih ingat, oh itulah tulisan saya waktu saya menyelesaikan kuliah. Waktu saya dulu selesaikan itu, saya cetak itu. Saya kasih pembimbing saya satu eksemplar. Saya kasih perpustakaan satu. Ada di kelas saya minta, Bang Tutur minta dong skripsinya, saya kasih. Paling tidak bukti bahwa saya sudah menyelesaikan skripsi. Sekarangnya saya lihat di situ, sekarang saya lihat nggak ada lagi tradisi seperti itu. Dulu saja dia. Padahal dulu Pak saya paling suka minta itu. Kalau saya lihat ada skripsi kakak kelas saya yang lumayan mendapat peringkat misalnya, dulu waktu kami kuliah ada penghargaan skripsi terbaik, tesis terbaik, sehingga memang ada semangat untuk kuliah dari adik-adik kelasnya. Jadi begitu saya tahu ada skripsi terbaik kakak kelas saya, begitu dia turun dari dapat penghargaan itu langsung saya todong dia, Kak, bagi saya skripsinya dong. Saya minta itu, kalau dia nggak mau kasih, saya bilang gini, saya bayar pun, saya bayar itu. Saya mau belajar, kenapa dia punya skripsi terbaik. Saya minta itu. Dikumpulkanlah harusnya itu sebagai kualitas akademik. Sayangnya memang kadang-kadang karena kita nggak punya lemari yang cukup, nggak punya tempat, atau pindah-pindah. Seperti saya misalnya, dulu di asrama, saya punya banyak skripsi kakak kelas. Tapi karena saya nggak selamanya di asrama, saya keluar asrama, saya tinggalkanlah semua. Akhirnya saya wariskanlah kepada adik kelas saya yang lain yang di kamar-kamar lain. Ambil, ambil, ambil. Saya tidak bisa bawa semua. Begitupun buku-buku, maklumlah namanya anak rantau. Tapi kemudian setelah akhirnya bisa menetap, pelan-pelan harus simpan bukti-bukti akademis itu. Jangan sampai hilang. Bagi pembimbing, ternyata bukan hanya penulis yang dapat manfaat dari karyanya. Si pembimbing pun dapat. Makanya pembimbing itu dapat SK dia, minimal surat tugas. Membimbing mahasiswa atas nama X. Dapat dia. Itu adalah peningkatan pengetahuan, ilmu, dan dalam kedosenan itu namanya kum. Nilai kum, meskipun mungkin sedikit, mungkin cuma 0,5. Tetapi kan kalau dikumpulkan tiap tahun, 0,5 kali 2 misalnya. 1, 5 tahun di dosen sudah 5 misalnya begitu, kalaupun kita hitung 0,5. Untuk apa kum itu, Pak? Bukti dia dosen harus mengurus peningkatan jabatan fungsional, meskipun nggak dapat duit dia memang dari situ. Tapi paling tidak, kalaupun nanti dia berhasil mengurus jabatan fungsionalnya, nomor induk dosen, lalu asisten ahli, lektor, lektor kepala, akhirnya nanti bisa dia dapat sertifikasi dosen. Dapat dia manfaat dari pembimbingan karya tulis itu. Termasuk kolaborasi. Saya sudah menulis artikel, ada yang kolaborasi, misalnya dengan Pak Ferdinand Lase. Tapi sayangnya waktu itu, karena saya sudah punya tulisan lain, akhirnya saya tidak masuk di tulisan Pak Lase. Akhirnya Ibu Adinia Mendrova masuk karena pembimbing kedua. Masuk di situ, kolaborasi. Sekarang saya sedang membimbing orang di tesis misalnya. Sebenarnya kami itu penelitian kolaborasi. Apa yang perlu saya bagikan ide, masukan buku apa, itu saya bagikan ke mahasiswa bimbingan, kolaborasi.
Sehingga suatu saat ketika tulisan itu dipublis, sah bahwa itu pakai nama saya juga. Berdua muncul di publis. Sah. Karena dia pembimbing, dia penulis. Juga pengalaman. Makanya ketika menulis, usahakanlah kita berbagi dengan pembimbing. Berbagi apa itu, Pak? Ya berbagi info. Berikan datamu, si pembimbing terima data. Tambah ilmunya, tambah pengalamannya. Dan dia bisa bagikan juga ilmunya, idenya. Berbagi pengalaman dan menambah pengalaman. Bagi lembaga, tentu saja kekayaan akademik. Sekolah, kekayaan utamanya bukan bukan aset uang, bukan. Namanya sekolah, kekayaan utamanya adalah akademik. Sudah berapa skripsi, sudah berapa tesis, sudah berapa jurnal, sudah berapa pernah mengadakan penelitian bersama. Nah, itu yang dihitung. Makanya didorong supaya dosen-dosen juga menulis, bukan hanya mahasiswa. Supaya kekayaannya itu lengkap. Itu sebabnya dosen-dosen perlu buat bahan ajar diktat. Itu juga bagian dari kekayaan akademik lembaga. Karena di diktat itu akan muncul nanti nama si pembuat diktat, lalu kampusnya, STT-nya nampak. Itu kekayaan akademik. Belum lagi kalau masuk ke perpustakaan. Makanya di kampus-kampus itu wajib. Begitu ada skripsi tesis selesai, masukkan ke perpustakaan, itu wajib. Itu kan kekayaan kampus. Makanya itu karya tulis kita itu harus asli. Jangan plagiasi, jangan ngopek. Bahayanya kita kan ngopek. Punya orang cuma ganti nama. Nah itu bahaya itu. Bahayanya bukan cuma sekarang. Nanti tiba-tiba kita jadi sarjana, lalu kita publis tulisan kita itu, diperiksa sama negara itu. Ah, sudah pernah ada tulisan kayak gini. Belum lagi kalau orang lain yang nemu, ternyata sama persis dijumpainya. Malu kita. Mau dibuang kemana muka kita? Kita sarjana tapi ngopek karya tulis orang. Nggak boleh. Itu bahaya itu. Bisa itu masuk bui itu. Ada aturannya. Plagiasi. Maka perpustakaan adalah tempat penyimpanan dokumen berharga lembaga akademik. Semakin banyak lulusannya, semakin banyak berarti tulisan ilmiah tinggal di perpustakaan. Maka perpustakaan itu seharusnya ada banyak buku, banyak dokumen. Minimal alumninya udah berapa? Berarti udah tinggal di situ skripsi tesis banyak. Bagi masyarakat, tentu saja masalah kan ditemukan di masyarakat. Itu sebabnya harus dijawab. Sehingga masalah yang ditemukan itu mendapat solusi, jalan keluar. Itulah manfaatnya bagi masyarakat. Paling tidak masyarakat lingkup kecil, misalnya masyarakat sekolah, sekolah SMA negeri ini misalnya. Atau masyarakat gereja, gereja ini misalnya. Kalau dia penelitian lapangan. Kalau dia penelitian kualitatif eksegesi, ya berarti itu gereja secara umum. Para penafsir secara umum. Dosen-dosen teologi biblika secara umum. Itu kan masyarakat. Juga untuk penelitian selanjutnya. Akhirnya nanti masyarakat ter, apa, terdorong untuk mengadakan penelitian lanjut. Masyarakat di situ luas ya, bukan hanya para rengge-rengge atau para longalong. Tentu saja masyarakat juga yang berpendidikan. Akhirnya dia akan tertarik mengadakan penelitian selanjutnya. Bagaimana hasil penelitian Bapak itu ya? Kayaknya itu perlu kita tindak lanjuti. Ayo kita buat penelitian lanjutan. Nah, termasuk dari situ adik-adik kelas kita. Makanya saya sebenarnya tidak terlalu anti dengan judul yang terlalu mirip. Saya nggak terlalu anti.
karena saya pikir itu bisa menjadi penelitian selanjutnya. Atau malahan saya berpikir dalam waktu belakangan hari ini, saya berpikir, kenapa tidak tulisan-tulisan misalnya skripsi atau tesis yang tahun kemarin diteruskan oleh adik-adik kelasnya menjadi penelitian lanjutan. Maksudnya gimana, Pak? Misalnya eksegesi lah Bang Chandra ini, eksegesi lah beliau ini. Tahun depan, kalau ada adik kelasnya mau mengambil data dia, silahkan. Silahkan penelitian lanjutan dari tesis Bang Chandra tahun 2024. Dibuatlah di situ. Diambillah misalnya hasil eksegesi Chandra, lalu ditambahkan variabel Y-nya. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Penelitian lanjutan malah bagus. Saya yakin itu malah bagus. Kenapa? Karena mengutip penelitian yang baru tahun kemarin. Paling tidak kan kerangkanya udah dapat, variabel X-nya udah dapat. Dia tinggal cari variabel Y. Lebih ringan dan lebih bermanfaat. Udah jelas-jelas dia mengutip karya kakak kelasnya. Udah jelas-jelas dia punya model yang bisa dipakai. Dalam banyak hal itu berguna, untuk lembaga berguna karena dikutip, untuk penulis berguna karena sudah punya bahan, untuk pembimbing atau untuk peneliti sebelumnya berguna karena tulisannya disitasi, dikutip. Kan banyak manfaat itu. Nah, itulah manfaat karya ilmiah. Selain yang tentu saja bisa dikumpulkan lagi dari lain lain pihak ya. Paling tidak itulah yang bisa kita tahu sekarang. Lalu sistematikanya. Semua harus ada sistematikanya, ada susunannya. Misalnya, ini yang umum ya, kawan-kawan, kepala. Judul karya tulis harus ada. Penulisnya, lembaganya, abstraksinya, tunjukkan contohnya. Di bagian kepala ada 5. Saya pakai contoh punya saya ya. Ya namanya juga saya yang membimbing kan. Ya saya tunjukkanlah punya saya. Nanti kalau saudara punya, saudara bisa juga tunjukkan ya. Ini contohnya. Ketika menulis artikel ilmiah, kita punya bagian kepala ini dia. Judulnya, apa judulnya? Ini judulnya. Implikasi teologis praktis kutukan Elisa kepada anak-anak yang mencemoohnya. Exegesis 2 Raja-Raja 2, 23-25. Ini judulnya. Siapa penulisnya? Nah, ini dia. Si tutur Perpetua Panjaitan. Udah 2. Lembaga mana ini? Nah, ini dia lembaganya. Sekolah Tinggi 3. Lalu yang keempat, abstraksi. Abstrak. Rupanya karya ilmiah itu abstraknya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu karya ilmiah yang berlaku di Indonesia ya kawan-kawan. Abstraknya itu bahasa Inggris dulu, lalu bahasa Indonesia. Dan yang kelima, kata kunci. Kata-kata kunci. Ini kata kunci. Nah, 5 itu di bagian kepala. Judul, nama, lembaga, abstraksi, kata-kata kunci. 5. Itu harus ada di bagian awal, bagian kepala. Sekarang kita lihat setelah bagian kepala apa? Bagian pendahuluan. Setelah kita selesaikan bagian kepala, barulah pendahuluan. Terdiri dari berapa ini? Kita perhatikan ya. Latar belakang masalah 1. Landasan teori.
rumusan, tujuan. Nah, setidaknya ini. Sebenarnya ada lagi tambahannya. Penelitian sebelumnya. Lalu kebaruan, novelty. Karena karya tulis itu harus ada kebaruannya. Jangan sama dengan penelitian yang sudah ada. Harus ada kebaruannya. Berarti minimal latar belakang, landasan teori, rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu kebaruan ya. Kebaruan. Penelitian sebelumnya dan kebaruan. Berarti minimal 6. Di sini belum ada ya. 6. Sekarang kita lihat di sini misalnya. Ada pendahuluan. Nah, ini pendahuluan. Ada latar belakang di situ. Latar belakangnya apa? Nah, ini misalnya. Ada teks yang sulit dipahami. Ada multitafsir. Itu latar belakang. Lalu mulailah dibuat teori-teorinya. Nah, mulai ada kutipan, masuk di teori. Jadi di artikel ilmiah, kawan-kawan, di bagian pendahuluan sudah dimasukkan teorinya. Nah, di sini ada beberapa bagian ya dibicarakan. Ada rumusan masalah. Dalamnya, di dalam pendahuluan sudah dimasukkan rumusan masalah. Lalu ada tujuan. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi kalau lebih lengkap, ada penelitian sebelumnya, lalu ada novelty-nya. Setelah pendahuluan ada metode penelitian. Metode apa yang digunakan untuk memecahkan masalah? Ingat ya, bahwa ada masalah yang mau dibahas. Makanya perlu dipilih metodenya. Untuk menyelesaikan masalah itu, apa metodenya yang dipakai? Bagaimana dengan metode penelitian yang tadi? Ah, ini dia metode penelitian. Nah, ketepatan yang saya kerjakan ini adalah penelitian eksegesi atau eksegesis. Sekarang itu orang mempersoalkan yang bakunya ya, yang bakunya adalah eksegesi. Jelaskan metodenya, apa saja yang dikerjakan. Nah, di sini saya membahas ini deskripsi, menjabarkan. Nah, langkah-langkahnya ini, mula-mula selidiki latar belakang kitab, lalu konteks, dan seterusnya. Nah, dijelaskan di situ. Semua penelitian harus pakai metode. Setelah dipilih metodenya, barulah masuk ke hasil dan pembahasan. Uraikan proses penemuan jawaban. Tidak tiba-tiba muncul jawabannya, tidak. Ada prosesnya. Mengeksegesi pun nggak tiba-tiba ditafsir itu, ada prosesnya. Latar belakang kitab kah, konteks kitab kah, teks asli kah, makna bahasa kah, ada prosesnya itu. Tunjukkan prosesnya. Nah, bagaimana proses penelitian yang tadi itu? Kita perhatikan. Inilah dia hasil dan pembahasan ini. Pertama-tama saya tunjukkan dulu latar belakang kitab itu. Lalu saya uraikan konteks dan jalan cerita. Karena yang saya angkat itu ketepatan adalah cerita, narasi. Lalu setelah itu saya batasi ayatnya. Karena itu panjang. Jadi kalau kita periksa satu pasal itu panjang. Jadi saya batasi aja beberapa ayat.
termasuklah transliterasinya, juga terjemahan Indonesianya, termasuk terjemahan pembandingnya. Barulah tafsiran ayat demi ayat. Karena ada beberapa ayat, maka perlu dijelaskan ayat demi ayat. Ayat 23, lalu ayat 24. Nah, begitulah seterusnya. Tunjukkan prosesnya, menemukan jawabannya. Lalu setelah tunjukkan prosesnya, masuklah ke penutupnya. Apa jawabannya? Kan tadi sudah ada rumusan masalah, ada pertanyaan ini. Maka itu harus dijawab. Janganlah pula dikasih pertanyaan tapi nggak dijawab. Setelah di pendahuluan diberikan rumusan masalah, pertanyaan, penelitian, maka seharusnya itu jangan ditutup kalau tidak memberikan jawaban. Maka di bagian penutuplah diberikan jawaban. Kita lihatlah bagian penutupnya. Nah, saya langsung tarik ke bawah ya. Penutup. Nah, ini kesimpulan. Dalam jurnal lain mungkin dia judulnya bukan kesimpulan, tapi penutup. Perhatikanlah kawan-kawan. Disinilah dibuat kesimpulan. Apa hasilnya? Nah, dapat ditarik implikasi bagian ini. Harus ada jawabannya. Lalu jika perlu berikan saran. Nah, itu dia. Lalu bagian terakhir jangan lupa referensi. Namanya kan mengerjakan karya ilmiah, berarti kan kita juga sudah membaca penelitian lain, sudah ada referensinya. Referensi itu harus kita jujur mengakui, inilah dia yang kita kutip, yang kita pakai, yang kita baca. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistematika karya tulis ilmiah. Itu dia ya. Karya yang keempat, format karya tulis ilmiah. Bagaimana dengan formatnya, template-nya? Kalau sekarang kita mau nulis karya ilmiah, sebenarnya kita sudah dibantu. Biasanya jurnal itu menyiapkan template. Artinya sudah disusun langkah-langkah yang seharusnya kita ikuti. Sehingga kita tidak buat-buat sendiri lagi. Sesuaikanlah dengan jurnal yang disasar. Saya tadi sudah buka beberapa jurnal. Sekarang saya akan coba. Yang tadi saya buka itu jurnal apa ya, kawan-kawan? Yang tadi saya buka itu jurnal Haggadah. Sekarang coba saya tunjukkan yang lain ya. Nah ini, sudah sempat saya buka tadi, ada jurnal antusias dari tempat saya dulu kuliah S1 dan S2 di Solo. Ini dia. Nah, ini kawan, jurnal antusias. Kira-kira kelihatannya?
Di layar saya sudah, di layar saudara, kawan-kawan mudah-mudahan juga sudah nampak. Nah, ini formatnya. Setiap jurnal punya format yang mungkin bisa sama, bisa berbeda. Perhatikan kan? Anda sudah langsung bisa membedakan tadi dengan Haggadah tadi kan? Ini antusias, Stetenteos Surakarta. Terbitan Desember 2022. Nah, judulnya, namanya, lembaganya, abstraknya, kata kuncinya. Nah, ini kan urutannya sama kan? Nah, beginilah cara mereka punya format. Formatnya begini. Pendahuluan. Mirip kan sama Haggadah? Catatannya catatan kaki juga. Catatan kaki. Kalau saudara mau submit di sini, silahkan. Formatnya tidak jauh dengan kita. Meskipun dulu format mereka beda. Dulu nggak seperti ini. Sekarang saya tunjukkan format yang berbeda ya. Ada format yang berbeda. Nah, ini dia. Jurnal STT Baptis Semarang. Yang baru-baru ini salah satu dosen mereka menjadi profesor Kristen ya. Sony Jaluku. Orang Nias pertama yang menjadi profesor teologi. Sony Jaluku. Nah, ini. Jurnal Pasca. STT Baptis Semarang. Perhatikan bedanya, kawan. Judul masih ya, nama orang, lembaga. Ini karena beberapa orang yang menulis, mereka taruhnya begini. Abstrak, oke, sama ya. Nah, ini bedanya, perhatikan. Mereka buat dua kolom. Dua kolom. Jadi, dalam satu lembar itu ada dua kolom. Jadi, habis kolom kiri, dia lompat ke kolom kanan. Nah, begitulah juga sampai di halaman berikutnya juga. Habis sebelah kiri, lompat ke kolom kanan. Nah, ini modelnya Pasca, dua kolom. Nah, itu beda. Jadi format penulisan karya ilmiah itu secara umum sama, tetapi dapat berbeda di tampilannya. Maka kita perhatikan betul jurnal yang disasar. Kita mau kemana sih? Supaya kita tidak usah kerja dua kali, mengubah lagi tampilan. Padahal kalau kita sudah punya template-nya, kita langsung mengetik di template itu aja. Tetapi yang umum sebenarnya ukurannya A4 itu sudah umum. Margin kertas itu periksa ada nggak aturannya, atas dan bawah, kiri dan kanan. Kalau ada aturannya, ikuti. Meskipun mungkin ada yang nggak memaksakan harus ikuti betul aturannya, karena itu pun nanti mereka akan edit, memasukkan ke template baru lagi sesuai dengan penerbitnya. Tapi paling tidak kita sudah coba ikuti template mereka. Format pengetikan umumnya huruf TNR, Times New Roman 12, itu normal, paling umum begitu. Meskipun juga ada yang lain. Ada yang pakai Arial misalnya, ada yang pakai teks lain. Tapi rata-rata dia Times New Roman. Spasinya ada yang satu, ada yang 1, sekian. Ditambahkan jaraknya supaya jangan terlalu rapat. Rata-rata itu Just TV, rata kiri kanan pengetikan di Word. Supaya rapi dia, kanan dan kiri, simetris.
Ada yang satu atau dua kolom ya. Tadi seperti yang saya tunjukkan kan, yang pasca itu dua kolom. Kadang-kadang ada yang tidak menerima nomor halaman. Nggak usah, nggak usah kasih nomor halaman. Kenapa mereka tidak minta nomor halaman? Karena mereka akan masukkan tulisan kita itu ke dalam template volume berapa begitu. Sehingga nomor halamannya mengikuti nomor halaman volumenya itu. Jadi kalau kita buat pun nomor halaman itu nggak berguna. Sehingga seringkali mereka berkata, tidak usah masukkan nomor halaman. Otomatis nanti nomornya terisi dalam terbitannya. Kadang-kadang ada yang menggunakan penomoran bab. Misalnya bab 1, bab 2, bab 3. Subbab A, B, C, D. Meskipun kebanyakan tidak memakai, langsung aja judulnya begitu, tanpa nomor-nomor. Sehingga si pembaca wajib baca supaya dia tahu sistematikanya. Kalau dia hanya memperhatikan nomor kan kadang-kadang nggak dibaca total. Maka jurnal, karena dia memang hanya pendek, paling sekitar 10 sampai 15 halaman, itu sengaja nggak pakai nomor-nomor, langsung judul-judul aja, judul-judul. Sehingga si pembaca wajib baca sampai tuntas supaya dia paham isinya. Nah, itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita nggak memperhatikan. Format pengutipan. Kalau dulu kita ngutip manual sering salah. Padahal kita sudah tahu itu pakai Turabian, catatan kaki, dan daftar pustaka. Nah sekarang sudah bisa dibantu kita dengan aplikasi Mendeley. Yang penting kita tahu cara makainya. Dan kita memasukkan datanya benar. Masukkan data bukunya benar aja, pasti hasilnya benar. Kalau hasilnya salah, dapat dipastikan bahwa kita yang salah memasukkan data. Masukkan marganya, masukkan nama depan, masukkan nama belakang, masukkan tahun terbit, masukkan judulnya yang benar, masukkan tempatnya yang benar, tempat penerbitannya. Kalau sudah benar yang kita masukkan, nanti hasilnya pasti benar. Karena akan muncul itu di catatan kaki, muncul di daftar pustaka. Jadi kalau ada yang salah, jangan salahkan aplikasinya, salahkan maka memang perlu kita belajarlah menggunakan Mendeley ya. Nanti di pertemuan ke-12 mudah-mudahan kita punya cukup waktu belajar Mendeley. Bahasa. Kita harus mulai terbiasa pakai kalimat baku. Contoh, yang mana yang benar? Istri pakai E atau istri tanpa E? Yang mana yang benar? Putra pakai E atau putri? Yang mana yang benar? Orang tua nempel atau orang spasi tua? Nah, itu adalah contoh kalimat baku. Kosakata yang mana yang benar? Periksa. Itu baru contoh ya kawan. Ada banyak kosakata lain yang kita kadang-kadang tidak terlalu peduli soal baku atau tidak. Nah, disitulah kita bersyukur meskipun sekarang kita nggak punya kamus cetak, tapi kita bisa googling. Banyak ilmu sudah dibagikan orang. Banyak pengetahuan sudah dibagikan orang. Di Google, cari aja. Yang mana yang baku. Setahu saya, yang baku adalah yang tanpa E. Istri tanpa E. Putri tanpa E. Setahu saya, yang baku adalah yang terpisah. Orang spasi tua. Tapi Anda mau cari yang kepastian, silahkan. Periksa. Kosakata yang mana yang baku. Bahasa yang ilmiah, bukan khotbah. Bahasa mendeskripsikan, bukan mengajak. Makanya dalam karya tulis itu, seingat saya, waktu saya dulu nulis disertasi doktor, pembimbing saya berkata begini, Pak Tutur, sedapat-dapatnya jangan gunakan kata harus, sedapat-dapatnya jangan gunakan kata seharusnya. Kenapa Pak? Karena kalau harus itu sudah kewajiban, itu sudah bahasa khotbah, mengharuskan umat Tuhan begini, mengharuskan jemaat begini, itu sudah bahasa berkhotbah.
Berkhotbah silahkan Pak, karena engkau harus bertobat. Jemaat harus memberi persembahan. Jemaat harus memuji Tuhan. Itu bahasa khotbah silahkan. Tapi dalam bahasa skripsi tulisan ilmiah, hindarilah kalimat mengajak. Marilah, ayo, gak boleh. Karya ilmiah itu mendeskripsikan, uraikan, jelaskan. Itulah karya ilmiah. Tanpa bermaksud menggurui. Hindari memakai kata saya atau kita. Nah, itu sebabnya dalam karya tulis itu S1 pakai penulis, S2 dan S3 sudah boleh pakai peneliti. Karena S2 sudah boleh menggunakan teorinya sendiri atau minimal dia sudah berpendapat, beropini S2. Makanya dia boleh pakai peneliti maupun penulis. Tapi jangan gunakan kata saya, berkhotbahnya boleh saya. Kalau berkhotbah kan, saudara-saudara sekalian, saya bersaksi bahwa begini-begini. Namanya juga berkhotbah. Termasuk berkata, jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Ya namanya juga berkhotbah. Keterlibatan subjek dalam perkumpulan. Tapi dalam menulis tidak boleh begitu. Gunakan tanda baca yang benar. Koma berarti pemisah antar kata. Kalau dia beberapa kata yang perlu dipisahkan. Atau pemisah antara kalimat yang lebih panjang dengan kalimat yang lebih panjang lagi. Karena terlalu panjang, perlu dikasih pemisah. Pun begitu titik mengakhiri. Pun begitu titik dua kalau ada beberapa poin. Pun begitu titik koma kalau memisahkan beberapa poin tanpa berhenti. Titik koma lah itu. Tanda seru kalau ada penekanan atau seruan. Tanda tanya atau memang kalau pertanyaan. Tanda petik kalau dia kutipan atau hal penting yang mau ditekankan. Atau tanda hubung kalau misalnya menulis tanggal atau menulis kata sambung yang perlu kata tanda sambung itu. Termasuk menggunakan awalan, akhiran, imbuhan, di, ke, nya, ku, mu. Itu kan perlu dipahami baik-baik. Yang nampaknya sepele kadang-kadang jadi bersalahan. Kenapa ada tanda hubung untuk mu, Pak? Karena mu di situ seringkali dipakai untuk Tuhan, huruf besar, makanya perlu dikasih tanda hubung. Kalau dia untuk manusia biasa nggak perlu, langsung aja nempel tanpa tanda hubung. Yang paling sering bersalahan adalah di. Perhatikan perbedaannya. Kalau dia imbuhan dan kalau dia penunjuk tempat itu beda. Kalau imbuhan itu pasif, dimakan, nempel kan, dipukul, nempel. Kenapa? Itu imbuhan, awalan pasif. Tapi kalau itu penunjuk tempat di rumah, itu kan terpisah. Di pasar, itu kan terpisah. Yang sering salah adalah ini dipisah ini, seolah-olah itu tempat. Ini dipisah, seolah-olah itu tempat. Ya itu salah. Tepat menggunakan huruf besar. Misalnya kitab, kitab Amsal, berarti huruf besar lah. Namanya juga kitab Amsal. Kejadian. Nama orang, huruf besar. Anton, Andi, nah huruf besar itu. Nama institusi, lembaga. Ingat ya, nama institusi atau lembaga. Kalau kita mau menyebut STT Misi William Carey, benar itu, besar semua yang depan-depannya. Tapi kalau bukan institusi, kalau bukan lembaga dengan namanya, tidak usah besar. Misalnya mau menulis sekolah, karena kita tidak sedang menunjuk institusi tersendiri tertentu. Ketika kita menulis sekolah, ya sudah sekolah aja kecil. Karena kita nggak menunjuk lembaga tertentu. Atau mau menyebut gereja tanpa menunjuk lembaga tertentu, kecil aja. Gereja.
kecil aja itu, dan lainnya. Nah, ini juga bedakan antara firman yang huruf besar dengan firman yang huruf kecil. Itu ada bedanya. Tidak semua jadi besar dibuat. Nggak semua. Kenapa Yohanes 1 ayat 1 besar dia? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kenapa besar semua di situ? Karena firman di situ merujuk kepada pribadi Yesus. Makanya besar. Merujuk pribadi dia. Tapi yang di ayat lain, misalnya pasal 3 ayat 34, itu kecil. Kenapa? Karena itu tidak sedang menunjuk pribadi. Itu sedang menunjuk kebendaan. Firman Tuhan. Itu kan kebendaan. Firman Allah. Hanya Allahnya yang besar, hanya Tuhannya yang besar, sementara F-nya kecil. Perhatikan betul banyak ayatnya di Alkitab. Tepat menggunakan singkatan. Nah, sebenarnya di karya tulis pun itu disahkan pakai singkatan. Sah itu. Tidak jadi berdosa, tidak bersalah menggunakan singkatan. Apalagi misalnya nama kitab. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah itu ada aturannya. Kalau dalam kurung itu biasanya dipendekkan, jangan dipanjangkan. Kan dalam kurung. Artinya dia dipahami bersama. Dalam kurung itu kan artinya dipahami bersama. Bahwa orang sudah paham itu. Sehingga nggak perlu dipanjangkan. Cukup dalam singkatan. Misalnya MZM, Mazmur. AMS, Amsal. Pengkhotbah, PKH. Ada standarnya. Standarnya tentu saja dari Alkitab. ITB misalnya. Kan itu standar. Pakailah singkatannya di situ. Contoh singkatan dalam Alkitab. Ini. Kalau dia di luar kurung itu lengkap aja. Paulus menulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 11. Nah, ini kan dipanjangkan karena dia bukan dalam kurung. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tapi kalau dia dalam kurung, ya disingkat. Ini ada aturannya ini. Ini katalog dari yang dipakai di STT Filsafat Jakarta sejak tahun 90-an. Mereka sudah buat itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, dalam kurung. Satu kor singkat, itu sah. Termasuk PLPB. Kita kan pahamnya kalau dibilang PL, pasti perjanjian lama kan. PB, pahamnya kita itu PB. Itu tidak selalu harus dipanjangkan. Kenapa? Cukuplah di awal, misalnya di bagian awal sudah kita sebut perjanjian lama dalam kurung PL, otomatis itu sebenarnya berlaku untuk semua tulisan kita sampai ke bawah. Bahwa itu sudah disebut di awal, sudah disebut panjangannya, sudah disebut singkatannya, sehingga dalam uraian-uraian berikutnya, saya sebut singkatannya saja pun sudah sah. Karena kalau saya panjang-panjangin lagi, itu menghabiskan waktu, menghabiskan tempat, karena terlalu panjang. Termasuk nama-nama gereja, misalnya di judul sudah kita buat, Gereja Pentakosta Indonesia, GPI. Sudah kita taruh di judul. Di bagian uraian sudah kita jelaskan bahwa Gereja Pentakosta Indonesia adalah singkatannya GPI. Maka di seluruh uraian itu sampai bab terakhir pun nanti kita sah hanya pakai GPI aja. Silahkan. Itu yang benar malahan. Jangan diulang-ulangi, dipanjang-panjangkan sehingga sangat panjang nanti di mana-mana Gereja Pentakosta Indonesia diulang-ulang panjang-panjang. Itu menghabiskan barisan kalimat, menghabiskan tempat. Sah itu. Yang penting sudah disebut di awal panjangnya apa, pendeknya apa. Supaya lebih clear, kawan-kawan bacalah buku sejarah gereja misalnya. Nanti kawan-kawan akan lihat di situ bagaimana gereja awal diceritakan, lalu dibuat dalam kurung singkatannya. Itulah nanti akan dipakai dalam seluruh buku itu. Singkatannya dipakai itu GBKP, disebut di bagian bab 1, nanti sampai di bab terakhir kalau disebut hanya disebut GBKP, nggak dipanjangin lagi itu. Bacalah buku-buku sejarah gereja, buku-buku doktrin, begitu dibuat. Nah, keilmuan sampai tahun ini sudah menyetujui itu. Jadi kita sebenarnya
harus mengikuti perkembangan kaidah-kaidah ini. Jangan berkutat dalam paham-paham yang kita pegang sejak lama, ketinggalan kita. Teruskan sedikit lagi ya, ejaan misalnya, namanya kan mau menulis karya ilmiah. Kalau kita mau menulis judul buku misalnya, atau judul artikel, nah, namanya kan judul. Nah, itu kita miring, cetak miring, italik, kalau bahasa komputernya, italik. Contoh, Purwanto dalam bukunya Kemuliaan Tuhan. Nah, itu miring. Kenapa miring? Karena judul buku. Kata bahasa asing. Kalau dia kata bahasa asing, pokoknya di luar bahasa Indonesia, itu pun miring, italik. Pokoknya di luar bahasa Indonesia, itu bahasa asing. Entah dia bahasa Yunani, entah dia bahasa Batak, entah dia bahasa Ibrani, entah dia bahasa Inggris, ini semua harus italik karena bukan bahasa Indonesia. Nah, beberapa lembaga mengizinkan penggunaan tanda petik. Jadi dia nggak dibuat miring, tapi normal. Tinggal dikasih petik, tanda petik agape. Nah, itu diizinkan beberapa lembaga, silahkan. Tapi jangan di double, sudah tanda petik, dimiringkan lagi. Ah, itu sudah double itu. Udah nggak benar itu, sudah miring dan tanda petik pula. Pilih salah satu. Kalau mau tanda petik aja. Kalau mau miring, miring aja. Itu perihal ejaan. Perihal pengutipan. Kenapa kita perlu mengutip, Pak? Apakah memang harus mengutip? Ya, kita perlu mengutip. Malahan kalau saya pakai bahasa khotbah, harus mengutip. Kenapa? Paling tidak bisa kita ringkas. Yang pertama, memberi kredit atau pengakuan. Karena ada orang-orang yang sudah penelitian sebelum kita. Hargai dong. Tanda bahwa kawan-kawan menghargai tulisan saya, menghargai saya, kawan-kawan menyertakan kutipan sumber, dikutip dari buku Pak Tutur misalnya, dengan cara pengutipan ya, bukan dengan bahasa saya tadi. Dengan cara pengutipan, Tutur Pertu Panjaitan, Jurnal X, itu adalah penghargaan saudara kepada saya sebagai peneliti sebelumnya. Kutip, hargai bahwa dia telah meneliti. Memastikan pembaca mengenai akurasi data. Ketika kita mengutip dan menyertakan sumbernya, sebenarnya kita sedang menunjukkan kepada pembaca bahwa data kita itu akurat. Ini akurat karena ada sumbernya. Ya kan? Kita mau memastikan data kita akurat, pastikan sumbernya. Pun ketika kita mendapat informasi di luar, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kan kita selalu memastikan dari mana kita dapat informasi itu. Dari sumber terpercaya nggak? Kalau kita yakin bahwa sumber terpercaya yang kita dapatkan itu, kita pun memberitakannya nggak sungkan, nggak ragu. Kita dengan kuat memberitakannya karena yakin sumbernya benar. Menghubungkan pembaca dengan penelitian lain. Ketika kita mengutip, lalu ada orang lain membaca tulisan kita, sebenarnya kita sedang mempromosikan tulisan itu ke orang lain. Itu adalah suatu yang patut dihargai. Kita mengutip pendapat si X, lalu ada kawan kita membaca tulisan kita. Secara tidak langsung, dia pun sedang membaca tulisan si X yang kita kutip itu. Minimal yang kita kutip kalimat itu. Saat dia tahu, oh ternyata ada tulisan ini. Jangan-jangan dia pun akan tertarik membaca tulisan itu kemudian. Ada dua macam kutipan kalau kita mau membedakan jenis-jenis kutipan. Kutipan langsung artinya kita mengutip secara lengkap, kata demi kata, atau mungkin kalimat demi kalimat dari sebuah buku aslinya. Kita kutip. Kalau memang Sugiono misalnya, kita kutip persis seperti tulisan dia itu. Kata demi kata, satu pun nggak lewat. Semua
yang mau kita kutip, kita kutip. Tetapi belakangan ini yang lebih disarankan adalah kutipan tidak langsung. Ini yang lebih disarankan, menghindari plagiasi, kemiripan, apalagi yang sama, betul-betul sama, itu dihindari sekarang ini, karena ada namanya uji plagiasi. Daripada tulisan kita dianggap mencontek punya orang, mending kita adakanlah kutipan tidak langsung. Cukup pahami aja intisarinya atau iktisarnya dari pendapat ahli itu. Pahami lalu tuliskan dengan bahasa sendiri. Bukan berarti kita membuat teori sendiri ya. Bukan. Kita hanya membahasakan ulang pendapat seseorang itu tanpa bermaksud menjadikannya punya kita. Bukan. Tapi dalam rangka menghindari plagiasi, kita sesuaikan bahasanya supaya jangan sampai terlalu mirip. Tetap masukkan sumbernya. Itu kejujuran kita. Jangan malahan karena kita ubah dengan bahasa kita sendiri, kita pikir itu teori kita atau pendapat kita, berbahaya itu. Ini beberapa referensi yang saya pakai untuk mulai menulis-nulis. Kawan-kawan, buku-buku penelitian Suharsi Marikunto, D.L. Becker dan Situmorang, pedoman menulis makalah, Goris Kerap. Dulu waktu saya S1, karena bicara soal narasi PL, saya pakai Goris Kerap. Termasuk juga pedoman-pedoman menulis yang mungkin kawan-kawan temukan di tempat kawan sekolah atau kuliah. Ingat pesan saya di awal ya, manusia itu memang Tuhan kasih rasa ingin tahu yang besar. Manfaatkanlah itu untuk yang benar. Dan janganlah rasa ingin tahu yang besar itu berhenti. Justru harusnya itu tetap ada dan makin dipupuk. Demikian yang bisa saya sampaikan, kawan-kawan. Ketika kita mengutip, memang kadang-kadang ada yang suka memulai dengan misalnya Jan Aritonang dalam bukunya, judulnya disebutkan, menuliskan bahwa ada memang yang suka begitu. Tapi ada juga di antara pengutip yang tidak menyertakan begitu. Langsung aja dimasukkan kalimat yang mau dikutip, lalu masukkan nomor kutipan kalau dia catatan kaki, atau masukkan langsung endnote-nya kalau dia endnote tanpa sebutan di awal. Saya cenderung menyukai yang kedua. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan, cara yang pertama itu terlalu monoton kadang-kadang, jadi terulang-ulang. Misalnya, si X dalam bukunya ini menyebutkan begini. Lalu di paragraf berikutnya, menurut si X dalam bukunya begini. Lalu paragraf yang ketiga, menurut si Z dalam bukunya begini. Itu kan terlalu monoton. Jadi nampak seperti terulang menurut dalam bukunya. Meskipun mungkin akan ada upaya dari si pengutip dengan bahasa yang lain supaya jangan nampak terlalu sama. Nah, itu jadi menguras energi juga. Akhirnya fokus kita hanya kepada membuat kalimat pembukanya dibandingkan dengan memikirkan parafrasa untuk kalimat yang memang akan kita kutip. Maka saya cenderung menyukai yang kedua. Daripada energi saya habis memikirkan kalimat pembuka, mending langsung kalimat yang mau saya kutip itu aja saya ambil, saya pikirkan itu aja. Sehingga untuk mengerjakan bagian lain, energi saya masih tersisa banyak.